Wadas tersebut, dan ia menyebutkan bahwa ia sangat mengapresiasi hubungan baik dan juga konsultasi yang dilakukan oleh dirinya dengan Presiden Jokowi pada saat itu. Lalu kemudian dalam pidato yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, ia juga menutupnya dengan bagaimana ia menceritakan hubungan dengan Prabowo dan juga Anies Baswedan yang memang turut hadir pada hari ini. Dan memang tadi yang sebelum sempat saya sebutkan bahwa yang menarik hari ini adalah bagaimana dalam agenda pemaparan pidato setiap narasumber ini ditanyakan bagaimana perspektif mereka terkait dengan relasinya dengan kontestan satu dengan yang lainnya. Misalkan tadi dari Ganjar Pranowo, ia menyebutkan dalam pidato penutupnya, ia menyisipkan pesan damai bahwa jangan sampai terjadi lagi pembelahan sosial pada pemilu 2024 yang akan datang. Bagaimana ia bercerita bahwa ia sempat menjadi juru kampanye Prabowo pada saat Prabowo maju menjadi calon wakil presiden Megawati pada pemilu 2009 yang lalu. Lalu kemudian ia juga pernah 2 kali menjadi juru kampanye dari Presiden Jokowi, sehingga ia menghormati Prabowo sebagai lawan politiknya pada saat ini. Dan juga ia menyebutkan bahwa ia terus berkomunikasi dengan Prabowo hingga pada saat ini, dan ia sempat membawa momentum ketika Ganjar, Jokowi dan juga Prabowo ada di dalam satu momen di Kebumen, dan ia sempat menyebutkan ia sering kali bercanda dengan Prabowo hingga pada saat ini. Begitu juga dengan relasi yang ia sebutkan dengan Anies Baswedan. Ia menceritakan bahwa memang keduanya kerap berkomunikasi, bercanda karena memang bersahabat sejak masa kuliah di Universitas Gadjah Mada pada saat itu. Nah, yang menarik juga adalah bagaimana paparan yang diberikan oleh Anies Baswedan. Dalam paparan yang diberikan oleh Anies Baswedan di seluruh pemerintah kota yang hadir dalam agenda Apeksi hari ini, hampir saya tidak mendengar nama Presiden Jokowi yang disebutkan di dalam gagasan, pikiran maupun narasi yang dibawakan oleh Anies Baswedan pada hari ini. Seperti malah dia sempat menyebutkan terkait dengan sejumlah kritik keras terkait dengan sejumlah kebijakan publik yang ada di masa pemerintahan Joko Widodo, seperti misalnya salah satunya adalah ia menunjukkan dari ketimpangan sosial yang ada di Indonesia hingga pada saat ini melalui 2 perspektif. Ketika ia menjadi Menteri Pendidikan, ia merasa bahwa ada kesenggangan terkait dengan pendidikan. Karena itu pada saat ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan, ia membentuk Indonesia Mengajar pada saat itu. Lalu kemudian ketika ia menjabat sebagai Gubernur DKI, ia melihat ketimpangan ataupun kemiskinan ekstrim yang menurutnya ini ternyata terjadi di wilayah perkotaan, bukan di pedesaan. Ia sempat menyebutkan bahwa 2 perspektif ini membuat dirinya sadar bahwa pembangunan kota ke depan ini harus berlandaskan 4 prinsip utama yang ia sebutkan. Bagaimana dari 4 prinsip utama tersebut adalah prinsipnya harus layak huni, asri, adil, dan maju, yang akan membawa masyarakat Indonesia keluar dari kesenjangan, ketimpangan sosial yang ada. Dan juga ia juga menutup, tadi ada satu pertanyaan dari salah satu wali kota yang menanyakan bagaimana jika nanti ia memimpin bangsa Indonesia ke depan terkait dengan pembangunan IKN di masa yang akan datang. Ia sekali lagi dalam beberapa kali kesempatan memang sering sekali ditanyakan terkait dengan isu ini. Namun sekali lagi ia tidak menjawab dengan pasti terkait dengan apakah memang jika nanti Anies Baswedan memimpin akan pasti melanjutkan IKN atau tidak. Namun kira-kira jawabannya adalah ia menyatakan bahwa sesuatu yang direncanakan dengan baik, publik pasti akan mendukungnya. Namun jika sesuatu itu tidak direncanakan dengan baik, pasti akan menggunakan otot-otot politik untuk merealisasikan rencana tersebut. Ini artinya memang kami tidak mendengar terkait dengan kepastian yang akan diberikan oleh Anies Baswedan terkait dengan pembangunan, bahwa ia tentu akan melaksanakan IKN ini karena memang sudah menjadi undang-undang. Dan sejumlah hal yang menarik terkait juga tadi ada usulan dari para pemerintah kota terkait dengan usulan membentuk